Selamat malam, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang bagus-bagus mengenai cryptocurrency. PP semakin ngaceng ke atas. Tonggak sejarah baru kelihatan akan menjadi RP1. Tidak akan lama lagi, paling lama akhir tahun. Kalian tetap dior, riset sendiri. Dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa hancur-hancuran mendadak ya. PP sudah menjadi koin nomor 1 saya rasa untuk meme coin, akan jadi rajanya meme coin baru. Sekarang rankingnya sudah ke-25, luar biasa, dengan kapitalisasi market cap-nya sudah mendekati 90 triliun. Wah, mantap. Dan tadi penurunan tadi saya rasa bandar melikuidasi daripada si James Win, karena tadi berita tadi siang. Ini kan malam ya, barangkali udah kena waktu turun tadi melikuidasi si James Win. Perdagangan James Win hampir mencapai stop loss. Sejauh ini perdagangan James Win tidak terlihat menjanjikan. Dia ambil posisi leverage di BTC dan long PP ya. Ini info yang ada di CMC. Si James Win ini, perdagangan James Win ya, hampir mencapai stop loss. Sejauh ini perdagangan James Win tidak terlihat menjanjikan. Posisi BTC dan PP long berada di ambang likuidasi. Posisi PP sudah sebagian terlikuidasi. Benjut ini babak belur ya. Dulu pernah ya di BTC sama PP ini, yang dikejar BTC sama PP si James Win ini ya. Kerjaannya mengacaukan market ya. Jadi PP ini sudah dalam 4 hari terakhir ini pun mencapai 4.000 holder baru, 4.000 investor baru bergabung ke PP ya. Jadi di sini nggak mengada-ngada, fakta apa adanya. Yang pahit saya katakan pahit, yang manis saya katakan manis. Ini beritanya mengenai 4.000. Sebetulnya dari sudah sebulan yang lalu, satu hari itu 1.000 holder ya. Ini pemegang 4.000 holder ini selama 4 hari sebetulnya ya. Pemegang baru bergabung dengan ekosistem PP dalam 7 hari, sebetulnya 4 hari. Prospek secara keseluruhan posisi positif, tekanan pembelian retail sedang meningkat. Pokoknya PP lagi jos. Kalau ada berita yang gini, kalian jangan hiraukan ya. Jadi berita ada yang benar, ada yang main food, ada yang enggak ya. Jadi ini berita yang food saya rasa di sini ya. Well, era Satoshi pindahkan 80.000 BTC kecek saat Bitcoin capai rekor tertinggi. Ini kerjaannya ini ya. Ini tuh digoreng terus. Ini udah lama ini. Well, era Satoshi menjual BTC saat harga memuncak. Ini nggak benar, berita-berita yang kayak gini ini nggak perlu ini. Kalau nggak MTGOK ya berita Satoshi apakah akan pump kembali, bisa terjadi ya. Saatnya akan bull, ngapain ngurusin Satoshi ya, ngaco Satoshi ini. Beritanya selalu begitu, itu berulang-ulang kawan, itu selalu begitu ya. Sebentar dulu. PP tembus 464.000. Ini sebetulnya bukan 463, tapi sudah tembus di CMC 463.000, mendekati setengah juta holder. Satu holder nanti membawa temennya 1-2, wah 1 juta holder. RP1 saya rasakan mudah, paling lambat akhir tahun ya. Apakah ini awal dari rally apik? Jelas dong. PP kini telah melampaui 464.000 pemegang, yang menunjukkan lonjakan dalam akuisisi pengguna dan antusiasme retail. Pencapaian penting ini datang pada saat meme coin kembali mendapatkan momentum di seluruh ekosistem ETH, anak mas ETH kawan. Meskipun pasar tetap berhati-hati optimis, peningkatan jumlah pemegang PP mencerminkan kepercayaan yang semakin besar terhadap potensi jangka panjangnya.
Di tengah pertumbuhan onsen ini, PP diperkirakan di sekitar hampir sekarang mungkin udah 0,0013 ya, dengan kenaikan 7%. Ya, ini 6,6 ini kemarin 15 Juli, sekarang udah naik lagi. Apakah breakout bullish PP sedang terbentuk? Sebuah pola cup and handle yang jelas telah muncul pada grafik harian PP menandakan kemungkinan kelanjutan bullish sebagai handle hampir selesai dengan harga berada tepat di bawah zona resisten. Jika garis leher ini tembus sebuah rally menuju 0,003, ini sudah tembus kawan ya. Sementara itu ADX berada di angka 23,0 menandakan adanya tren yang sedang berkembang dan masih memiliki ruang untuk menguat. Oleh karena itu, sebuah breakout yang terkonfirmasi bisa memicu percepatan momentum kenaikan. Seberapa percaya diri pada trader? Kita lihat trader di sini, para pasar derivatif menunjukkan keyakinan bullish yang semakin meningkat. Volume perdagangan telah melonjak lebih dari 60%, mencapai 3,67 billion US dollar. Wah, sementara open interest naik 8,20% menjadi 705,27 M US dollar. Metrik ini mengonfirmasi permintaan spekulatif yang meningkat karena para trader bertaruh pada posisi kenaikan lebih lanjut. Selain itu, wow, ini juga termasuk rates tetap positif ya, di angka 0,0107%, menunjukkan bahwa posisi long mendominasi sentimen. Jadi kalau ada turun-turun, kesempatan untuk kalian masuk. Turun ini paling-paling hajar para pemain leverage tinggi yang long, itu pasti akan dirontokkan, maka turun pun biasanya akan sebentar dan mengambil stop loss. Trennya naik ya, tingkat positif yang terus menerus. Ini menunjukkan bahwa para bull bersedia membayar premi untuk mempertahankan posisi mereka yang sejalan dengan pola chart bullish. Jadi kalau momentumnya dia akan kena stop loss ya, preminya nggak dibayar, dia akan kena stop loss, maka premi masuk terus. James Win tadi ya, hampir kena, separuh sudah kena likuidasi. Pasti kalau nggak ada tambah muatan, tambah modal akan likuidasi, maka bahaya si James. Otomatis dia tambah duit lagi, PP bisa pump kembali. Secara keseluruhan aktivitas future PP mencerminkan optimis trader yang meningkat dan kemitraan terhadap pergerakan harga yang naik. Aktivitas pengguna dan permintaan dari well, mantep. Pertumbuhan onsen PP semakin dipercepat dengan jumlah alamat baru meningkat 39,01% dan alamat aktif naik 38,43% dalam seminggu terakhir. Naik ini pemegangnya kawan. Dompet dengan saldo 0 juga melonjak 42,41%. Wah, saldonya yang 0 borong lagi, ini kemungkinan yang sudah dijual masuk kembali, mencerminkan peningkatan perputaran dompet dan spekulasi yang lebih tinggi. Wow, mantap ya. Ekspektasi pengguna ini menunjukkan kepercayaan yang semakin meningkat dan utilitas token yang terus berkembang yang potensi menambah tekanan beli secara organik. Pokoknya mantap ini, PP akan tembus ya langsung ke ATH baru. Mantap kawan, gila. Breakout yang sukses dapat membuka peluang menuju 0,0030. Wah, luar biasa. Kalau 0,0030 itu udah di atas ATH 0,00028. Wah, kita cek lagi PP. Kita lihat sudah 25 rankingnya. Artinya para investor besar saya yakin akan investasi di koin-koin yang rankingnya besar, market capnya gede, yang ada duitnya. Nggak mungkin ada yang koin PP 25 top CMC akan milih yang koin rankingnya ribuan. Itu namanya si paus tolol. Emang begitu kawan, pahit katakan pahit ya. Pokoknya akan terbang pam gila-gilaan PP ya, harus semangat ya. Dengan kapitalisasinya, waduh, udah naik lagi nih, 8,9 triliun, hampir 90 triliun.
Gila, pemegangnya 464.602 Kak. Wow, hampir 465, besok dah hampir setengah juta order. Koin PP bukan kaleng-kaleng, diem-diem, hati-hati, santai, ya, penuh kepastian. Sekali-kali pump tingginya minta ampun. Biasanya yang dipam-pam dulu jaringan Solana, kalian kejar-kejar yang paling-paling naik, paling besar 50%, 10%. Belum kenyang. Kalau PP tahun 2023 kemarin yang jual sekarang sudah naiknya di atas 40 kali lipat. Ini nanti PP akan lonjak lagi, saya rasakan sampai sampai Rp1 lah, mantap. Paling enggak itu 5.000% begitu. Jangan baru sedikit sudah seneng, tinggalkan PP, masuk koin yang lagi terbang, naiknya juga belum ratusan persen, kalian masuk, dibanting, kalian masuk PP lagi, PP sudah terbang. Itu biasa tahun 2021 Juni pun banyak yang berkutakan begitu. Orang-orang pemula terutama kalau ada koin lagi terbang dikejar tanpa ngerti fundamentalnya. Padahal ini kan baru mulai, ya, nanti puncaknya akhir tahun itu akan pemenang itu udah ketahuan, yang kalah yang menang. Saya rasa dengan fundament yang paling bagus dilihat dari holder yang meningkat terus dan kapitalisasinya naik, itulah suatu pondasi brilian yang tidak bisa diragukan untuk PP mencapai target baru, ATA baru, bahkan Rp1 lewat. Sedangkan holder banyak tanpa dibarengi dengan kapitalisasi naik sama juga bohong. Artinya orang beli 10.000, 20.000, gocap dapat triliunan koin, miliaran koin kayak baby doge ibaratnya, ya. Itu ya market cap kecil mana bisa RP1. Itu aja saya ngomong apa adanya, ya. Di sini pausnya santai-santai, slow-slow, ya. Paling yang petakilan itu sih James Win, ya. Mungkin itu aja kan sedikit sama TA tadi juga udah saya bahas, ya. Lagi kondisi begini ini udah tanda-tanda akan breakout. Kalau saya lihat tuh begini kawan, ini kan sudah konfirmasi untuk menggunting. Setiap menggunting begini arahnya ke sana. Seperti di sini ini perguntingan toh, yang merah, yang biru gunting merah arah atas kan cerot, walaupun ini manipulasi tetap arahnya ke sana. Karena kalau naik itu di merah, ya, turun di hijau, naik di merah. Ini yang menarik. Kalau nanti ini turun di hijau, berarti kan hijaunya itu udah panjang dulu. Ini merah ini kan ini jadi kecil nih, kayak gini. Jadi nanti hijaunya itu di atas merah. Jadi ini ada hijau lagi nanti. Ada hijau lagi. Ini kalau udah muncul candle hijau, ini berarti ini ya awan hijau. Ini awan hijau kan begini nanti, kan gini, kan membesar gini, ya, akan begini. Nah ini nanti turunnya itu di pucuk. Kalau sudah ke sana, ya, ke sana PP mau turun lagi ke sana bodo amat. Di sini TP dulu, nanti ngambil lagi di bawah, akhir tahun cuan lagi begitu. Saya rasa ini akan agak susah juga diprediksi, agak anomali karena waktunya sudah mepet. Sebetulnya kalau ini pumpnya kemarin di bulan April, saya pastikan Juni Juli turun, ya, Agustus, kemudian September pump lagi sampai akhir tahun. Kalau ini naiknya Juli Agustus terbang, berarti September penurunan, tapi saya rasa nggak turun dalam banget karena ada pemangkasan suku bunga, ditambah lagi dengan mungkin print money dan segala macam. Saya rasa turun sedikit, kemudian akan naik lagi sampai akhir tahun, akan bablas. Kan ada ini juga apa namanya yang ETF BTC itu kan menahan harga daripada semuanya, nggak akan turun dalam. Dan Charles sudah diinfokan tadi ada 250.000 US dollar untuk akhir tahun, diperkirakan 3,2 miliar sampai akhir tahun, ya. Ini yang dikatakan mega bull run kata si Charles Hoskinson, ataupun yang dikatakan ada mega candle nanti akan terbang yang gila-gilaan. Mungkin itu aja yang saya bahas untuk hari malam ini. Tetap semangat, tetap yakin, PP kelihatannya akan makin tuntemun, ya, akan makin jos. Sudah 0,0013 di PKO, wah luar biasa. Tinggal pumpnya saja. Mungkin itu. Tetap semangat, jangan melihat naik turunnya dalam jangka pendek. Nanggung 5 bulan lagi akhir tahun kita jual paling tidak mendekati RP1, justru bahkan RP1 lewat kawan-kawan. Mungkin itu aja yang positif.
kalian ambil, yang buruk kalian tendang, tetap kalian Dior riset sendiri. Mas Bro hanya memberikan sebatas mereview yang saya tahu ya. Yang positif kalian ambil, yang jeleknya kalian tendang, juga kalian tetap harus riset sendiri ya Dior, karena kita di dalam bermain kripto berisiko tinggi, dan di sini tanggung jawab masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Terima kasih. Selamat malam, salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.